Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada video ajar mata kuliah pemrograman berorientasi objek STIMIK Tasikmalaya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai decision, yaitu bentuk if, kemudian bentuk if else, kemudian perbandingan nilai, ada bentuk nested if, dan ada bool operator. Yang pertama adalah bentuk if. If adalah suatu pengkondisian apabila kondisi tersebut terpenuhi atau benar, maka akan dilakukan sebuah aksi. Nah, pada if ini, aksi hanya dilakukan apabila kondisinya bernilai true. Misalnya seperti ini. Mari kita lihat di flowchartnya, umur sama dengan 18 tahun, kemudian di sini ada pengkondisian, jika umurnya lebih dari sama dengan 17 tahun, maka dapat membuat SIM. Nah, jika kondisinya terpenuhi akan masuk ke aksi ya. Di sini dapat membuat SIM, maaf. Nah, jika selesai dilakukan aksinya, maka dilanjutkan ke tahap pemrograman yang selanjutnya. Jika tidak, maka akan di-skip dan langsung dilanjutkan tahap selanjutnya. Nah, karena ini if saja, jadi ketika kondisinya bernilai false atau tidak terpenuhi kondisinya, misalnya umurnya 15 tahun, maka di sini tidak ada apa-apa atau tidak ada aksi yang harus dikerjakan. Selanjutnya, ini adalah contoh dari if. Misalkan integer umur sama dengan 18. Kondisinya adalah atau persyaratannya if umur kurang dari atau sama dengan 17 tahun, 17, maka sistem out_println dapat membuat SIM. Nah, algoritmanya seperti ini. Ternyata inputannya umur 18 tahun, maka di sini dibandingkan jika umur lebih dari atau sama dengan 17, maka dapat membuat SIM. Jika tidak, maka langsung dilakukan ke aksi selanjutnya. Nah, ini adalah contoh dari if. Kondisi if ini boleh berisi apapun kondisi persyaratannya itu, selama nilainya itu menghasilkan true atau false. Misalkan if true atau if x kurang dari 10, x kurang dari sama dengan 10, x sama dengan y, x-nya false, dan sebagainya. Nah, ini memberikan nilainya itu true atau false. Misalnya, if x kurang dari 10. Nah, ini kan jika x-nya kita isi dengan sebuah nilai, misalnya 15. Maka jika dibandingkan itu hasilnya adalah benar atau salah, tidak ada hasil yang lain. Selanjutnya untuk if else. Pada if else ini, baik kondisi terpenuhi ataupun tidak terpenuhi, kedua-duanya memiliki aksi yang harus dilakukan. Contoh di pengkondisian ini, apabila terpenuhi ada kondisi yang dilakukan, apabila kondisinya tidak terpenuhi, dia juga ada aksi yang harus dilakukan. Sebagai contoh, kita punya variabel nilai diisi dengan 75. Kemudian di sini ada if nilai lebih dari atau sama dengan 65. Jika terpenuhi, maka sistem out_println lulus. Jika tidak terpenuhi, maka sistem out_println tidak lulus. Nah, apabila melihat nilainya 75, kemudian dibandingkan, ini akan menyebabkan aksi lulus. Kenapa? Karena 75 ini lebih dari atau sama dengan 65. Selanjutnya, yaitu perbandingan nilai. Pada Java, ada dua perbandingan untuk variabelnya ya. Ada perbandingan untuk integer, char, dan bool, kemudian ada perbandingan untuk string. Nah, ini menggunakan cara yang berbeda. Untuk integer, char, dan bool, nah bisa menggunakan sama dengan atau tidak sama dengan, tanda seru sama dengan. Ini sama dengan, ini tidak sama dengan ya. Misalkan A sama dengan 5, ini akan bernilai true jika variabel A ini berisi angka 5.
Kemudian ada lagi A tidak sama dengan C. Ini bernilai true selama A ini bukan C. Misalnya A itu B, maka apakah B tidak sama dengan C? Akan hasilnya true. Kalau misalnya A-nya ini diisi dengan C, maka akan false. Karena C sama dengan C. Nah, misalkan false tidak sama dengan true. Betul kan? Salah tidak sama dengan betul. Maka hasilnya true. Nah, di sini pada perbandingan integer, char, dan bool juga bisa menggunakan operator-operator matematika perbandingannya. Lebih kecil dari atau sama dengan, lebih besar dari atau sama dengan, lebih kecil dari atau, dan lebih besar dari. Ini juga bisa digunakan. Nah, sedangkan untuk string ada 3 jenis ya. Misalnya menggunakan sama dengan, misalkan string X sama dengan string Y. Ini akan membandingkan kedua alamatnya. Jadi alamat stringnya yang dibandingkan, bukan nilainya. Nah, sedangkan untuk membandingkan nilai string, kita bisa menggunakan equals atau equals ignore case. Kalau equals, ini membandingkan isi string 1 dengan string 2. Kalau equals ignore case, berarti ini string 1 dibandingkan dengan string 2, tapi tidak melihat kapital atau tidak kapital. Huruf besar kecilnya itu tidak terlihat kalau ignore case ya. Kalau equals, ini berarti diperhatikan. Nah, sedangkan untuk menentukan mana yang lebih besar, ini digunakan compare to. Nah, contohnya seperti ini. String 1.compare to string 2 dan ada lebih dari 0, berarti string 1 muncul lebih dulu dibanding string 2 pada kamus. Nah, ini 1 dulu, kemudian baru dulu. Nah, maka nilainya akan kurang dari 0. 1 ya, nih. Kalau string 1 compare to string 2 lebih dari 0, maka ini string 2 muncul lebih dahulu dibandingkan string 1 pada kamus. Nah, misalkan yang ketiga, string 1.compare to string 2 sama dengan 0, berarti string 1 equal string 2. Nah, misalnya begini, huruf uppercase itu pada string itu dilihat lebih dahulu sebelum lowercase. Jadi kalau hello, ini muncul lebih dahulu daripada car. Ini H-nya besar, ini car C-nya kecil. Jadi kalau dilihat, ini dibandingkan dengan ini, mana yang muncul? Maka yang muncul ini dulu. Karena ini H-nya besar. Nah, selanjutnya pada Java, perbandingan seperti ini juga bisa di shorthand ya, disingkat. Misalnya ini bentuk konvensionalnya, if A lebih dari B, maka maksimal sama dengan A, else maksimal sama dengan B. Kita bisa singkat menjadi bentuk seperti ini, if integer max sama dengan di dalam kurung A lebih besar dari B, tanda tanya A di titik 2 B titik koma. Nah, ini bisa dibuat seperti ini. Hasilnya sama, maka si max ini isinya kalau tidak A, ya B. Nah, ini selama assignment-nya tidak error. Jadi selama kita betul mengassignmentnya bisa dibuat dalam bentuk seperti ini. Jadi silahkan mau menggunakan yang ini atau menggunakan bentuk shorthand-nya. Selanjutnya adalah nested if. Nested if ini adalah sebuah kondisi di mana di dalam if itu terdapat if yang lain. Nah, mari kita lihat di sini. If condition 1 terpenuhi, maka akan menjalankan kondisi yang lain, pengkondisian yang lain, decision lain ya. Nah, if kondisi 1 terpenuhi, maka dicek lagi. If condition 1A terpenuhi, maka menjalankan statement 1A, else menjalankan statement 1B. Setelah itu dijalankan ke fungsi yang lain. Nah, apabila kondisi satunya tidak terpenuhi, maka langsung ke statement 2. Nah, kira-kira beginilah nested if ya, ada if di dalam if. Ini untuk pengecekan berganda. Selanjutnya adalah bool operator.
Nah, bool operator ini untuk memanipulasi nilai bool. Jadi terdapat dan ini untuk and, kemudian adalah or ini, kemudian ini menandakan not. Nah, ini sebagai bitwise and, ini adalah bitwise or. Jadi saat digunakan di dalam if itu ya, satu tanda dan satu tanda or ini berlaku sebagai and dan or juga. Jadi hasilnya sama saja sebetulnya, tidak akan jauh berbeda dibandingkan dengan dan slash slash seperti ini ya, pagar-pagar ini. Jadi sama saja. Nah, biasanya kita lazimnya menggunakan yang dan seperti ini. Nah, ini bisa dilihat juga pada tabel kebenarannya. Kita punya nilai A, B, kemudian di sini nilai A dan B. Coba dibandingkan, A true, B true, maka A dan B adalah true. Kalau A true, B false, maka A dan B adalah false juga. Kalau A-nya false, B-nya ini true atau false, maka akan ikut false. Jadi, pada N, apabila ada salah satu nilai yang bernilai false, akan menghasilkan nilai false. Selanjutnya, pada OR, bisa dilihat ini A-nya true, B-nya any, maka menghasilkan nilai true. Jadi, pada yang OR, apabila sebuah perbandingan mengandung nilai true, maka akan return-nya itu true. Berbeda dengan jika false dua-duanya. Ini akan menghasilkan nilai false. Nah, sama juga seperti bitwise-nya menghasilkan nilai seperti ini. Benar-benar menghasilkan benar, benar-salah menghasilkan salah, salah-benar menghasilkan salah, dan salah-salah menghasilkan salah. Nah, ini juga jika mengandung satu true, maka semuanya akan true. Nah, ini untuk not ya, atau negasinya. Jadi, negasi dari true, A-nya true. Kalau not A berarti false. Kalau A-nya false, not A berarti menjadi true. Untuk menggunakan variabel bool ini, sebaiknya menggunakan nama yang menjelaskan sesuatu. Misalnya bool selesai, bool menyala, bool apa begitu. Jadi yang nilainya itu true atau false. Nah, selanjutnya berikan nilai awalnya dulu. Bool selesai sama dengan true, jadi nilai defaultnya itu menjadi true. Nah, selanjutnya adalah gunakan kondisi yang mudah difahami. Nah, ini yang betul ya, if selesai. Nah, karena ini selesainya adalah true, berarti if selesai sama dengan true, apa, else apa. Atau sebaliknya, if not selesai. Nah, ini selesainya true, maka di sini false ya. Jadi negasi dari selesai. If selesai sama dengan false, maka apa yang dilakukan. Nah, ini adalah kondisi yang betul tapi kurang baik ya. Ini if selesai sama dengan true. Ini betul mengetikkan seperti ini tapi kurang baik. Jadi kita gunakan saja yang standarnya seperti ini. Baiklah, itu saja untuk video pembahasan materi kali ini. Kita akan berjumpa kembali pada video pembelajaran PBO yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.